Nggak afdol yo kalau kita makan kolang-kaling tapi nggak tahu cara panennya kayak gimana. Lagi apa, Pak? Yuk kita bantu Pak D yang mau panen kolang-kaling. Wah, dhuwur juga yo pohonnya. Untuk memanjat pohon aren seperti ini menggunakan cara tradisional yang terdiri dari sebatang pohon bambu yang diikat lalu diberi lubang untuk pijakan jempolnya. Kalau yang tidak terbiasa yo, mungkin akan kesulitan naiknya. Aren atau enau adalah jenis palma terpenting kedua setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Seperti buahnya, paling digemari untuk dikonsumsi sebagai kolang-kaling. Daunnya digunakan sebagai atap rumah, icuknya untuk sapu lidi, dan sarinya atau nira pohon aren dijadikan gula. Untuk mengambil buah aren ini pun tidak bisa sembarangan loh. Harus memotongnya dari bagian tandannya. Kalau salah sedikit akan terkena getahnya. Dan badan akan menjadi gatal-gatal. Malah jadi bahaya yo. Wah, mesti hati-hati nih aku nebasnya. Wes cukup, Pak. Mas. Wis cukup ki kata bapak. Lama-lama kok derdek juga yo kakiku. Yuk, sekarang kita lihat pengolahannya di rumah bapak. Untuk mengolahnya, buah kolang-kaling kita pisahkan dari batangnya. Memisahkannya yuk harus dari bagian pangkalnya. Eits, buahnya belum bisa dikonsumsi, tapi harus direbus lebih dulu. Karena kalau tidak direbus, saat memakannya, kita akan merasa gatal-gatal. Selain itu juga agar lebih mudah saat akan membuka buahnya. Tidak terlalu lama, kira-kira 30 menit saja kok. Oh yo, ojo lali yo, memasukkannya saat air sudah mendidih. Ketika kulitnya mulai lunak, sudah bisa diangkat keler. Pas panas-panas gini, harus segera membuka kulitnya dan mengambil isi buahnya. Karena kalau sudah dingin, akan susah untuk membukanya. Buah kolang-kaling yang masih panas ini langsung dicelupkan ke dalam air biasa agar teksturnya bisa langsung mengeras. Tapi yo bukannya harus hati-hati supaya buah kolang-kalingnya tidak rusak. Kolang-kaling memang dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Sekarang aku mau buat lagi salah satu jajanan basah yang cukup terkenal, yaitu nagasari. Tapi nagasari yang aku mau bikin ini diberi tambahan kolang-kaling di dalamnya. Yuk pasti jelas iki. Untuk adonan nagasarinya, pertama kita kukus dulu tepung beras yang akan kita gunakan. Nggak usah lama-lama yo, 15 menit wae. Sambil menunggu, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Mbak Mailani bertugas untuk memarut kelapa untuk diambil santannya. Ibu Juremi menyiapkan pisang sebagai isian dari nagasari. Dipotong panjang-panjang wae yo, supaya setiap gigitan lebih terasa. Aku siapin warna makanan aja yo. Kita kasih warna hijau dengan mengambil sari dari daun suji. Daunnya hampir mirip dengan daun pandan, tapi warna yang dihasilkan jelas lebih hijau, lebih pekat dari daun pandan. Selain itu, manfaat dari daun suji juga banyak sekali. Daun suji, selain buat pewarna makanan, ternyata banyak manfaatnya loh. Salah satunya buat paru-paru dan penyubur rambut. Setelah halus, barulah diperas untuk dikeluarkan sarinya. Nah, tepung berasnya wis mateng iki. Santannya pun sudah siap untuk kita olah. Kita rebus langsung yo santannya. Sambil diaduk biar tidak pecah santannya. Ojo lali, beri juga dengan daun pandan agar lebih wangi. Nah, ngerebusnya sampai santannya mendidih wae yo.
Kalau sudah mendidih, langsung kita campur dengan tepung berasnya. Alon-alon, pelan-pelan, agar adonannya menjadi merata. Ojo lali gula dan garamnya yo, supaya rasanya makin mantap. Nah, pewarna sudah. Sekarang kita rebus dengan kolang-kalingnya, supaya warnanya menempel pada kolang-kaling. Biar makin cantik kolang-kalingnya. Untuk kalian yang sering sakit gigi, cukup bagus loh konsumsi kolang-kaling ini karena kandungan fosfornya cukup banyak. Dan untuk kalian yang kena anemia juga bagus karena zat besinya cukup tinggi. Udah enak, banyak manfaatnya lagi kolang-kalingnya. Kalau pewarnanya sudah meresap, sekarang langsung kita campur ke adonannya. Aduk merata, jadi nanti setiap adonan terdapat kolang-kaling. Kalau sudah begini, langsung kita bungkus dengan daun pisang. Mantep banget, Iki. Walaupun terlihat sederhana, tetapi Nogosari ini punya filosofi yang dalam loh. Nogosari memiliki filosofi yang dalam bagi masyarakat, yaitu kewibawaan, perlindungan dari roh jahat, dan keselamatan. Maka dari itu, tidak heran jika makanan ini tersaji di setiap tradisi masyarakat. Kalau cara melipat, harus sama ahlinya nih. Salah-salah yo, malah ambiar kemana-mana adonannya. Adonan sudah terbungkus semua. Saatnya kita kukus. Nggak perlu terlalu lama. 15 menit wae cukup kok. Yang penting sudah menjadi padat. Dia lur, Nagasari kolang-kalinge. Pasti sangat menggugah selera toh. Apalagi warnanya jadi makin cantik. Ada ijo-ijo nih. Gak usah lama-lama, langsung diicip wae yo. Rasanya iki istimewa banget lur. Semua komposisinya pas. Ini Nogosari kok beda banget ya sama Nogosari yang lain. Ini ada perpaduan antara kolang-kaling dan pisangnya. Rasa kolang-kalingnya seger banget. Jajanan sih boleh jadul, tapi rasanya iki nggak akan ketinggalan zaman. Enak Pol.